kalau untuk mahasiswi ini lucu nih sekarang ya. Jadi mereka udah pinter karena mungkin juga dari internet mereka tahu kan, bikin Iya. CV itu bukan hanya bagus secara akademis, Mhm. tapi juga kasih lihat bahwa mereka itu juga aktif di organisasi, dia juga aktif di acara-acara secara volunteer gitu ya. Nah, hanya yang membedakan adalah kalau mereka ikut hanya untuk sertifikatnya, karena itu kan nanti dicantumkan ya pada saat dia Iya. melamar Iya. pekerjaan, itu tetap beda pada saat saya nanya misalnya, "Oh Mhm. kamu kemarin ikutan ya, bantuin Iya. IDFS, volunteer?" "Iya." "Di IDFS ngapain aja?" Nah begitu Mhm. dia tidak bisa menjelaskan, dia cuma menjelaskan kayak ala-ala, Mhm. nilainya udah gone, gitu. Jadi Oke. maksudnya buat saya, buat para pencari kerja kalau kalian rata-rata udah tahu kan, oke saya Iya. mau, dilihat seperti ini, dia dia udah bikin. Nah pada saat ikut itu ikutnya harus totalitas, jangan setengah-setengah. Sehingga kalau kita totalitas itu pada saat ditanya, pada saat interview, kalian juga bisa menjelaskannya juga benar-benar keren. Nah ini memang berbeda Mhm. dengan misalnya kalau, para pekerja. Para Iya. pekerja itu kan sebenarnya dia tidak perlu lagi kayak istilahnya CV yang sangat beragam bahwa, oh dia Betul. karyawannya bagus di pekerjaan, Mhm. rajin organisasi, rajin volunteer, itu tidak menjadi satu, apa ya, penilaian utama gitu pada saat Iya. dia mau dipromot di perusahaan sendiri ataupun dia mau meloncat, di tempat lain untuk mendapatkan posisi dan gaji yang lebih baik. Tapi tadi kan, mereka akan dilihat, "Lu, tadi personal branding lu apa? Lu tuh dikenal sebagai apa?" Seperti saya misalnya, saya waktu itu Mhm. menjadi GM, saya tentunya mencari asisten GM yang sangat kuat eksekusinya. Nah, Oke. hanya pada saat saya tinggalkan perusahaan saya, anak buah saya, asisten GM saya naik menjadi GM karena dia kuatnya di eksekusi, dia harus cari siapa? Cari orang kreatifnya. Mhm. Nah itu yang istilahnya nanti pada saat melihat, itu akan sangat menentukan si personal branding. Belum lagi sekarang harus ada kolaborasi antara generalis dan spesialis. Saya, Yoris Bastian tuh ternyata generalis. Kemarin Mhm. saya diminta Mhm. tolong Gojek gitu ya, bedah Iya. buku, mereka yang milih bukunya, tapi yang sesuai dengan karakter saya tuh generalis. Ternyata saya baru sadar ya, benar ya, saya tuh generalis sehingga saya perlu spesialis tadi, yang Oke. bisa mengeksekusi. Nah ini personal branding ini yang akan mencuat dan akhirnya membuat, kan orang suka bingung ya, kok bisa sih ya Yoris umur 26 tahun jadi GM di Hard Rock Cafe, Heeh. multinational, di-approve oleh Singapura, di-approve oleh Orlando. Nah, karena dilihat dari pengalaman saya yang sangat beragam, saya bisa connecting the dots gitu. Nah, hal-hal Mhm. yang Mhm. seperti itu yang dulu saya pikir saya ini hanya exception. Ternyata sekarang ada bukunya, judulnya Range gitu, bahwa generalis ini yang akan triumph di era yang sangat hyper specialized ini. Nah, itu salah Oke. satu contoh itu untuk karyawan ya. Nah, untuk Mhm. Mhm. pengusaha, pengusaha gitu kan, kita tahu zaman sekarang ya, produk apapun, jasa apapun, itu kita terjebak sama yang namanya similar. Similar brand, similar product atau services, similar price, ya kan? Similar promise, ya janjinya tuh pasti mirip-mirip. Mhm. Nah, yang Mhm. membedakan apa? Salah satunya adalah karyawan-karyawannya, salah satunya adalah Oke. pengusahanya. Sehingga seringkali perusahaan itu terpilih karena personal branding dari si orang tersebut juga bagus gitu loh. Mhm. Sehingga Mhm. apa namanya? Dan tadi di era digital hal-hal seperti ini dengan mudah tersebarkan. Kalau dulu kita harus menanti diwawancara oleh media gitu kan. Iya. Kalau sekarang media ada di mana-mana. Justru dari situ kita memulai kan sering banyak, ya Mas Yunus enak udah terkenal. Saya Mhm. gimana? Saya membuktikan ada banyak sekali anak-anak muda di bawah bimbingan saya yang akhirnya mencuat di era digital, bahkan sekarang sudah punya buku yang kalau ditanya, dia tidak punya prestasi apa-apa. Dia tidak bukan GM termuda, dia bukan apa ya, lulus dengan apa gitu yang luar biasa. Dia orang biasa aja, tapi karena Mhm. dia memang pinter mengambil personal branding dia pinter melakukan pencitraan secara positif di era Mhm. digital, Mhm. dia sekarang sudah punya buku dan bukunya laris gitu, cetak ulang Oke. terus. Nah, hal-hal seperti itu yang memperlihatkan kita betapa pentingnya personal branding, ya. Sebenarnya tidak ada cost karena di sini belum Iya. ada personal branding consultant seperti di luar negeri gitu ya, yang benar-benar dipilih tuh sampai Mhm. sebenarnya harusnya bajunya, apanya semuanya tuh udah benar-benar sudah diperhitungkan sesuai Iya. dengan tadi ya value, skill, dan behavior yang dipilih gitu loh.
Nah, enak sekarang di sini itu masih istilahnya tanpa keluar duit pun sebenarnya kita bisa merancang personal branding kita di era digital. Oke, Mas Yoris, Komen-komen setelah tadi ngomong platform kan? Tadi ngomong platform, iya, iya, platform. komen-komen. Jadi jangan hanya likes gitu loh. Di Instagram kan Oke. juga banyak ya Instagram yang inspiratif. Kalau dia cuma likes, ya bagus. Tapi kan dia tidak dikenal. Tapi bayangkan kalau dia rajin follow hashtag gitu ya. Dia tadi ini misalnya dia senang dengan satu hal. Nah, dia follow hashtag, dia follow orang-orang, terus dia mulai komen gitu loh. Iya. Baik itu komentar, baik itu bertanya, ya kan? Gary Vee pernah bilang, saya ini 4 tahun, zaman dulu ya, tapi kalau sekarang menurut saya bisa lebih cepat. Iya. 4 tahun gitu loh. Dia membangun brandnya untuk diingat, personal branding Gary Vee itu wine. Jadi setiap ada orang ngomongin wine, dia pasti ikut komentar. Baik itu memberi masukan ataupun bertanya. Lama-lama Nah, Mas kan Yoris, diingat kan Gary Vee wine, Gary Vee wine.